dijamin masuk surga. Keyakinan kami pun demikian, tapi ada prosesnya untuk kami ke sana. Mariana, Kristen kalau kau Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya. Ngopi, ngobrol perihal iman ya. Seperti biasa, channel ini selalu menghadirkan diskusi-diskusi yang keren dan menarik ya. Dimana saat ini ada dua narasumber yang keren ya. Karyana dari perwakilan Oten nih, dia nggak tahu kalau sosok Mbak D ini adalah satu sosok yang senior ya di bidang perdebatan ya. Dulu waktu zamannya Olan yoga gitu kan. Nah di sini Mbak D terjun langsung untuk ngasih wejangan kepada Olan biar Olan ini bisa menerima Islam ya secara istiqomah. Masya Allah, syukron ya. Itu ternyata keilmuan Bade tentang Islamnya, tentang Bibalnya sendiri, keren, luar biasa keren guys. Pokoknya ini ciamik lah ya, luar biasa ya. Aduh, pokoknya nama ngenahen di dangunanya, di dengena ilmuna benar-benar murudul kabeh didinya guys. Oke teman-teman ya, kita nonton aja nih perdebatan antara Mbak D menghadapi si Karyadut, si Markodol ya yang hanya modal asumsi. Pertanyaan Mbak D simpel, dijawabnya belam-belam dasar si ontohot berokokok. Coba kita simak dulu ya perdebatannya ya, sebelum kita nanti ke tema selanjutnya. Selamat menyaksikan guys. Oh, di Islam. Oke. Salam kenal di ngikut gua di Jambak naik siapa namanya nih Mahes Esa gua nggak ngikut. Kalau Kristen Jambak aku ikut juga. Kalau Kristen Jambak ya aku naik lah, nggak ada Kristen yang ini. Jangan mau Mbak dijambak, usut nanti rambutnya. Ya itu Jambak Majas, istilah Mbak. Ayo Bu Karyana, diskusi sama Mbak D tuh tentang ketuhanan. Capek. Jangan cari gara-gara Kang. Tahu nih si Akangnya. Wah kayaknya Bu Karyana udah nggak berilmu nih, nyerah nih. Udah nggak kawin-kawin, sok-sokan. Ngomong ke Pekanbaru. Gua sama Jibril aja besok. Bu Karyana. Yuk. Yesus pernah sedekah nggak? Ya pastilah. Mana? Coba pengen baca di mana dia? Kan Yesus berkata, bagi-bagikanlah hartamu, katanya kepada siapa? Iya. Anak muda kaya itu. Ya itu kan dia nyuruh. Kalau dianya bersedekah ada nggak? Untuk apa dibersedekah? Bumi ini milik dia, gimana sih lo? Iya kan bumi milik dia. Ada yang nggak kebagian kan, nggak kebagi rata. Dia pernah bersedekah nggak? Iya prinsipnya ini kasih tahu. Prinsip kasih. Iya. Kasihilah sesamamu. Kasihilah Gimana dia mau sesamamu. sedekah, dia aja miskin kok, gak punya rumah. Kasihilah sesamamu. Tanya Res. Apa? Dia kerjaannya waktu dia dewasa apa sih? Penghasilannya gitu loh. Tanya. Bu Karyana, Yesus waktu hidup itu pekerjaannya apa sih? Sumber penghasilan dia apa? Makanya kutuk itu hanya kepada Mereka kutuk. Adam dan Hawa dan keturunannya. Bukan. Kau akan sulit mencari nafkahmu. Kata-kata itu bukan kepada Yesus, paham? Yesus saya tanya waktu dia hidup itu, dia hidup sehari-harinya itu Ini suara bersinar. kores apa suara siapa sini? Suaranya Maroto. Kores. Kumisan kok jadi nggak kumisan? Nanti. Tanya Res, kasih tahu apa pekerjaan sehari-hari. Waktu Yesus sudah gede, dia kerja apa dia?
Karyana kalau mau tahu jawabannya beli buku Kakang Sutarman, ada itu di situ jawabannya semua Bu. Iya, nyala engkau penghina-penghina. Ini apa ya, Dan? Di akhir zaman akan ada penghina-penghina dan pengolok-olok. Itu sudah nubuatan. Kue siapa? Makanan. Tadi katanya ada singkong, nggak masih ada? Itu singkong. Oh, ini singkong. Mana-mana sini. Oh, udah, bukain dong. Jadi kerja apa? Ada kerja nggak? Ngapain kerja orang kerja itu? Oh, dia nggak kerja ya? Itu kan kerja itu kutukan. Oh, jadi dia nggak kerja. Kerja itu kutukan. Berarti orang yang kerja sekarang terkutuk dong. Terkutuk semua. Emang baru tahu. Loh. Oh, berarti pekerja sekarang itu terkutuk. Jadi supaya mulia nggak kerja ya? Mana sih orang diputar-putar? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Ya udah kita balik lagi aja yang ke pertama. Yesus pernah bersedekah nggak? Nih ya, dengar. Ya. Nih, Kejadian 3:17. Ya kan? Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, Kores. Dari tanah seumur hidupmu. Itu tidak berlaku kepada Yesus yang sumbernya dari surga. Paham? Oh, jadi Yesus penghasilannya dari surga. Iya, elah pemikiran manusia pula itu dipikirkannya. Ya kan dia jadi manusia, harusnya ada punya mata pencaharian. Kan itu kutukan kepada orang yang melanggar hukum. Ini dia mau jajan gitu loh, minta ke emaknya apa gimana? Iya, anak-anak TK berkojari dulu ya. Anak TK, Bang Andi anak TK. Jadi, aku datang dari surga. Akulah pemilik bumi ini. Bumi ini sedang dikuasai oleh iblis. Ya, terkutuklah engkau dan hidupmu akan bersusah payah mencari hidupmu seumur hidup. Nah, pada saat mencari nafkahmu itulah engkau akan tergoda, engkau akan berdosa. Apakah engkau korupsi? Ya, korupsi dan lain sebagainya. Itu. Terus kenapa dia jadi tukang kayu? Lu siapa tukang kayu? Bapaknya kok? Gimana sih? Ya, bukannya dia bantuin bapaknya pulang sekolah. Ketawanya. Sebentar, bukannya dia tukang kayu, bukannya dibantuin. Lu bahasa Indonesia yang bener dong. Ya kata Serasuruh dia bantuin keluarganya. Kan alami lah, emang lo pikir sulap-sulap. Aku Kak mencret di tempat loading. Aduh, Solata itu yang beleng-beleng. Kadang A, kadang B, kadang C. Bu Karyana, Yesus Bukannya waktu sadu dia. Yesus pernah sekolah nggak? Untuk apa di sekolah? Hikmat semua ada padanya. Ilmu pengetahuan ada padanya. Menghidupkan orang mati ada padanya. Gimana sih itu apa sekolah? Emang kayak kita manusia terkutuk. Oh, bukan. Nah, apa lagi? Tuh, pantesan jadi janda dong kalau kayak gitu. Apa lagi? Jadi pekerjaan utamanya waktu dia dewasa apa? Anak-anak kabur aku dari papi. Nggak tipe aku kabur ya. Kalau aku kabur nggak naik aku sini. Dariana orang lagi debat di atas malah baca typing yang di bawah. Benar-benar ini janda Kristus satu ini nih. Karyana, Mana aku bilang aku ngantuk. Udahlah. Ibu Karyana. Aku tadi lobet Udah, bro. Bu Karyana, Yuk. mana lebih tua Yesus daripada Maria? Tuhan di perjanjian lama Yesus menjelma. Jadi lebih tua anak daripada ibu. Ya, Maria tahu bahwa Tuhan lahir dari dia. Ya. Lebih tua mana Maria atau Yesus?
Udah kau tanya itu 1000 kali. Si Olan mana ya, si Olan ya? Suruh debat sama si Olan nih. Habis si Karyana nih. Udahlah Kang, semua kau bilang sama aku, semua kau kacok-kacoi sama aku. Gak usah. Olan kan mualaf. Si Karyana ini kan paling benci sama mualaf nih. Nggak ada kau benci sama Malap. Wah, tiap ada mualaf lu hujat terus. Nah, kau benci. Botol, orangnya botol. Nah kan, belum apa-apa udah ngehujat tuh. Yang anak orang itu baru botol tuh anak Kalau orang. manusia dihujat masih lumayan. Kalian menghujat Tuhan gimana? Nggak ada kita menghujat Tuhan. Yang mana yang kita hujat? Alamak, nggak ngerti cara menghujat. Itu menghujat gimana? Sejak kapan Karyana. kita menghujat? Bu Karyana. Lanjut Halo, di, Bu. lanjut. Namamu pun di. Ya itu artinya di mana-mana. Nama aku Kah. Nah, boleh nanya nggak Bu? Silakan. Contohnya apalah kalau Islam menghujat Yesus? Kenapa Bu ulangi? Part yang mana orang Islam menghujat Yesus? Banyak. Contohnya, Contoh. Ya. Gak bisa diomongin itu karena pakai rasa doang. Enggak, karena penghujatan aku sekan mengatakannya. Untuk aku. Kan kerasaan Ya, berarti contohnya kan apa Bu? gak bisa cuma rasa ya. Gak bisa diungkapkan karena rasa doang. Salah satu Tuhanmu terkutuk. Padahal Tuhan itu menjadi Nah, Yesus. kan itu tertulis Yesus dalam menjadi Bible. terkutuk. Mana sih Galatia 3 pasal 13? Nggak terkutuk. Menanggung kutuk. Yang nyuruh siapa mengandung kutuk Bu Karyana? Siapa yang memerintahkan? Menanggung kok mengandung kamu lu. Udah Bu lewat. Karyana yang nggak dengar. Suruhan siapa menanggung kutuk atas perintah siapa? Apa sih? Atas perintah siapa? Ya, Oh, karena kamu nggak tahu asal usulnya kenapa dia menanggung kutuk. Coba karena asal aku usulnya nggak tahu menanggung Bu, kutuk apa? makanya aku bertanya Bu Karyana jelasin, tapi pakai data ya Bu. Cuma pakai data. Aku harus buka lagi, harus jelaskan dari awal. Sama Kian Santang udah panjang kali lebar. Aku jelaskan. Bagaimana kalau di waktu yang tepat? Ya, Tapi sebenarnya kan Bu, kalau memang dari keyakinan Ibu udah yakin kalau dia tidak ada yang perintahkan untuk dikutuk, harusnya itu di luar kepala. Ibu menjawab, tapi loh, nggak bisa sembarangan. Makanya kalian. oh enggak dong Bu, ini kan sesuai data, tapi harusnya itu di luar kepala. Saya bukan debaters, Ibu debaters, pasti Ibu paham. Oh pertanyaan ini gini nih. Ini kan bukan ini udah penghujatan, Bu, tapi udah, ini udah jam 2 ini. Jangan keinginan ibu. Aku mau nggak mau saya kenapa? enggak. Silakan kalau Ibu mau menjawab. Kalau Ibu nggak jawab, ya udah nggak apa-apa. Saya cuma Iya. menjelaskan bahwasanya kalau debaters itu, apalagi kayak Ibu yang Oh, enggak, menguasai enggak. Bible, Semua bisa Ibu itu di luar kepala pasti ngejawabnya. Cuman enggak sekarang perlu, Ibu enggak pengen perlu. ngebantah aja. Kalau Ibu nggak mau ngejawab, nggak apa-apa. Di sini bukan pemaksaan Bu. Ya udah, kan aku bilang. Mencret, Karyadut mencret. Hah? Enggak, udah jam 2 ini Kang. Mencret pula. Nggak apa-apa. Ya kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Bukan nggak bisa. Ya kalau Cuman bisa Ibu nggak mau jawab. kan? Bu Karyana nggak kenal sama Mbak De sih. Kalau kenal pasti bengong. Mbak De ini yang pernah memualafkan si Olan. Nggak.
dengar. Kalian, jangankan kalian, ya. Nggak ada aku takuti selain Tuhan. Paham? Aku Mau takut, siapa Bu. kek? Selain Tuhan, kalau aku melakukan kesalahan, aku pasti takut. Karena itu sifat manusiawi. Nggak ada manusia yang nggak gentar, walaupun sesama manusia. Iya. Itu Emang apa normal. salahku? Emang salahku apa, Bu? Nggak ada salah loh, Bu. Ya wis. Ibu kenapa mau ngajak berantem? Kita kan ngobrol santai. Jangan pakai emosi, udah subuh ini. Nah itu dia. Kadang kan manusia gitu, Bu. Termasuk aku. Nggak ada yang aku takutin selain Tuhan. Padahal kalau salah aku takut juga itu. Aku nggak salah pun tetap takut Tuhan. Aku takut kalau melanggar hukum. Dah, Pak, udah ya Bu, gitu ya. Tuh. Saya takut salah melanggar hukum kepada ya kepada negara, kepada hukum. Saya takut melanggar hukum. Saya ya takut salah tak salah takut kepada Tuhan. Udah, beda Bu, beda. Bu Karyana, aku jawab netizen dulu ya. Kan netizen ada bilang dia emang kasar Mbak Di. Bu Karyana ini nggak kasar, cuman memang culture-nya aja begitu. Orang Sumatera kan memang begitu. Suaranya tuh agak lantam ya Bu, tapi dia bukan kasar. Jangan mendewakan manusia. Bu, jangan nggak Jangan nyambung Bu, nanti aku yang emosi di sini. Apa pula dengan dewa-dewa manusia? Aku ini cuma menjelaskan. Ada netizen bilang nih, Bu Karyana ini orangnya memang kasar Mbak De. Aku bilang, Ibu Karyana Ibu tuh nggak baca-baca di kasar. bawah. Cuman cara bicaranya memang kalau orang Sumatera kan begitu. Kita harus kasih pemahaman juga, edukasi loh Bu ini pada netizen kita. Mungkin dengan seperti ini mereka bisa paham. Nggak semua maunya netizen itu kita ikutin. Kan gitu Bu. Ya betul 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 Bu. Aku cuma menjelasin ini nggak ada hubungannya dengan Bu Karyana gitu. Salam damai kita Bu. Amin. Amin itu bahasa Arab, nggak usah bilang amin amin, ameng. Kalau Kristen itu bukan amin, ameng. Bahasa aja kau perebutkan. Bukan diperebutkan, kembali lagi dong ke bahasa originalnya. Udah lo pergi aja lo ke Arab sana. Ameng gitu, bukan amin. Botol. Lu pergi ke Yunani sana, botol. Ya udah. Kau yang botol. Kalian ini ya Mau disembah. kesurupan, kesetanan. Betul tuh. Akang jangan marah-marah Kang. Tenang Bu Karyana. Karyana dari tadi marah-marah terus ke Mbak De. Hah? Dia nggak marah, cuman culture-nya. Yang bilang duluan botol siapa? Si Kian Santang ini, si Bloko ini. Si Belako Karyadut. Udahlah, diam aku, malas aku. Kita ngobrol berdua aja Bu, biarin aja Kang. Dia lagi lapar itu, cari makanan belum nemu. Coba saya mau tanya ke Karyana. Karyana, lo dulu cita-citanya waktu kecil jadi apa sih? Jawab Karyadut. Pengen jadi ini ya, satpam ya? Diam dia mindset, kalah debat dia nggak bisa jawab pertanyaan batin. Ujung-ujungnya marah-marah dia. Kan aku nggak debat Bang. Aku kan cuma bertanya. Iya, cuma kan nggak bisa jawab si Karyadutnya. Jadi marah-marah dia. Kang, kalau namamu Kubet yang jelek-jelek gimana? Namaku Karyana, itu tertulis, bukan Karyadut. Mana? Coba lihat ya, akte kelahirannya. Itu baca tuh Karyana, bukan Karyadut. Ya, itu kan bisa aja nama samaran. Cita-cita dulu deh. Jawab dulu cita-citanya jadi apa waktu kecil? Cita-citamu jadi apa?
polwan, jadi polwan. Polwan. Ya suka-suka aku lah, namanya juga cita-cita, gimana sih? Ayo sekarang cita-cita lu jadi apa? Apa kaitannya sama sekian santang ini? Cita-cita. Ya, ya ada Apa kaitannya. berani? Yesus Kamu aja. cari makan, cari makan. Oh, Yesus. Kalau nggak cita-cita, Kau lapar kok jadi aku sasaranmu. kalau nggak cita-cita gejala awal lagi. Ya udah. Ada ini enggak Gejala awal. apa namanya Bu Karyana? Jadi begini. Cari makan kamu. Ya, Bu Karyana ini jadi begini ini gejala awalnya apa, Bu? Kenapa kau? Kok ketawa pokoknya dijawab. Apa Pernah apa ini salah nggak? dan dosaku? Dulu waktu kecil pernah di ini enggak suntik polio? Kau kayak mana waktu kecil kau? Oh, ganteng saya waktu kecil, banyak yang suka, lucu Oh katanya. sekarang jelek. Udah jumpa denganmu jelek kau Kang? Tapi laku, gua banyak yang mau. Nggak laku loh. Termasuk lu kan suka sama gua. Gak. Oh, sekarang udah enggak? Bu Karyana, Nggak udah mau. diemin aja Kang. Aku mau nanya lagi nih. Aku mau belajar juga nih. Bu Karyana, kalau di kepercayaan Bu Karyana, Yesus itu orang baik nggak? Ya, Saya baik nyumbang kok kok. ditanya baik. Jangan rok bening BH. Orang baik saya tuhankan Bu. Kenapa? Udah Tuhan dia, udah otomatis baik. Ya. Dia udah Tuhan otomatis baik, gitu ya, Bu Karyana. Kalau dia baik, Tanyalah kenapa dia Tuhan? belum ke situ pertanyaan. Ibu jangan atur pertanyaan saya. Yang penting ibu bersedia jawab, ibu jawab. Kalau enggak apa-apa. Kan? Kalau dia orang Iya. baik, apa alasan dia disalib, Bu? Alasan dia disalib. Ya, Oke. Panjang jawabannya. Ya. nggak apa-apa. Sabar enggak? Sabar dong. Ya. Jadi gini Bu. Untuk apa dia disalibkan? Satu. Apa alasannya disalib? Ya. Begini. Jadi dari manalah harus kumulai ya, biar mengerti ya. Kok kalian ini sepanjang hidup nggak ngerti? Aduh aku bingung. Bener. Riana mungkin yang lain ngerti, aku yang nggak ngerti karena kan aku bukan debaters, Bu. Jadi aku nih netizen aja yang coba mendekat kepada debaters. Ya pengen dong sesekali kayak mereka nanya gitu. Kalau typing kan kadang sulit dibaca, Bu. Kalau ini satu kehormatan loh bisa ngobrol di sini buat saya. Iya, ini Bu. Harus tahu dulu Ibu asal mula dosa. Harus tahu dulu apa alasannya dia menjelma menjadi manusia. Karena ya kan, ketika pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, ya kan? Apakah yang menciptakan itu Bapa ataukah anak yang diutus? Apa buktinya? Itu dulu. Ini kayak gini ya, kayak gini orang lagi ngeracik pesen Oh, teh. diam dulu Pesan teh di si Karyana menjelaskan tentang peracikan kopi gitu kan, nggak nyambung. Blon. Ya, ini analoginya. Kenapa Bu Karyana? Kenapa si A itu tabrakan di jalan? Ini ada kebakaran tadi di Jakarta ya, Jakarta Pusat, Bapeda. Terus dijelaskanlah kenapa ada kebakaran di situ. Lalu aku menjelaskan, kan begini Bu, kan ada di situ pemicu di awal terbuka gas. Terus datang si Akang ini, yang kebakaran gedung kok gas kau omongi Karyana, goblok kali kau. Inilah si Akang ini. Ada pemicunya situ terbuka gas sehingga kena pantik dia sama apa? Koslet apanya dekat dengan gas, meledak lah. Aku lagi menjelaskan gitu langsung dipotong sama si Akang ini. Orang gedung bertingkat terbakar, kau ngomongi gas kau, nggak masuk akal kau. Itu.
Dia nggak tahu apa asal usul sebabnya dosa sehingga dosa itu harus dibayar. Nggak, itulah pertanda Bapa itu, Allah itu yang kalian katakan maha adil. Dia tidak adil kalau dikatakan kau mati, tapi siapa yang menggantikan mati? Satu hari jika kamu makan buah larangan itu kamu akan mati. Mati dong, mati permanen, hangus. Ya nggak? Benar nggak Mbak? Nah itu nggak tahu Masuk, kalian Bu. asal usulnya. Bukan begitu. Kan tadi pertanyaan saya, Bu Karyana masih ingat nggak? Kenapa Yesus disalib? Ya, Asal usulnya karena dialah yang menciptakan manusia. Sekarang pertanyaan Bu, kenapa Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal? Inilah anak yang kukasihi. Diberikannya anak yang tunggal, kenapa? Kenapa tidak malaikat-malaikat ribuan dikasih untuk menebus dosa Adam dan Hawa dan keturunannya? karena malaikat Karena- sama utusan kan berbeda, Bu. Sama-sama utusan, tapi kan dikasih sama Tuhan tugasnya masing-masing. Bu, malaikat juga utusan. Apa bedanya? Makanya saya jelaskan tadi, Bu. Ini kan sama-sama utusan, tapi kan dia mendapat tugas dari ilahi yang Oke. berbeda-beda, Bu. Apa beda malaikat dengan sama-sama utusan? Malaikat dengan anaknya yang tunggal. Apa bedanya? Malaikat ada yang pencabut nyawa, ada yang penyampai wahyu alias firman, ya kan? Kalian Kepada ada nabi dan pencabut rasulnya. Sama kalian ada pencabut nyawa. Mhm. Ya, sama kami nggak ada malaikat pencabut Inilah nyawa. gara-gara waktu Beda ya, kecilnya nggak disuntik polio kayak gini nih. Beda. Jadi yang nyabut Apa nyawa yang kalau di dicabut dalam nyawa, Bu? agama Bu, Ibu apa? Gara-gara apa dicabut nyawanya? Kira-kira siapa yang dicabut coba? Ya kitalah semua yang ada di bumi ini. Oh, berarti nabimu dicabut nyawanya. Oh iya. Jangan disamakan, Bu. Yesus sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia. Oke. Udah, sepakat. Sekarang gini, Bu. Maka dong. Oke, gini. Malaikat diutus. Anak inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, ikutilah dia. Enggak dikatakan kepada malaikat demikian. Anak yang diutus itu, ya, kenapa harus dia yang mati disalib? Kan itu pertanyaan ibu. Iya. Yang layak menebus, yang layak untuk korban dengan ciptaannya sendiri adalah dia. Kenapa Karena dia yang mengatakan, dikorbankan? Gini bu, karena dia yang mengatakan, ya, beranak cuculah engkau, penuh sisi bumi ini. Ada tertulis nggak? Nggak tahu. Ada. Perlu ku cari. Ya cari aja, Bu. Aku kan memang nggak Kalau ku tahu. cari nanti baru ibu Tapi tahu aku boleh tempat bertanya tidurnya. dulu ya, Bu, sebelum Ibu cari ayat itu. Bukankah orang yang mati di kayu tiang salib itu orang yang terkutuk? Apakah Yesus itu terkutuk? Kan enggak. Beda bu, orang terkutuk, beda menanggung kutuk. Bolak-balik. Jadi Yesus itu diturunkan sebagai apa? Kalau definisi anak itu kan ada dua ya, Bu. 3 Menggantikan bahkan. kematian manusia. Tetapi nanti di kepercayaan Ibu itu kalau melakukan Kebaca ya, Bu. kesalahan, Aku baca ya. jadi Yesus juga yang menanggung itu. Ya, aku baca Kan itu nih. impossible, Bu. Ini yang Masa- membuat Hmm. yang menciptakan harus turun ke bumi. Nih, ya. Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah firman Tuhan ketika diciptakan Adam dan Hawa, mereka masih berdua. Artinya mereka akan melahirkan 8 miliar manusia. Bang Kores tahu itu. Mana Bang Kores? Wah, udah nggak ada dia. Si Kores yang bilang ada 8 miliar manusia. Apa layak dia hanya disiksa menebus dosa manusia, kata dia. Nah itu Bu. Jadi kalau ibu memikirkan firman itu siang dan malam, Roh Kudus akan mengajarimu. Engkau akan mengerti akan firman Tuhan itu. Ternyata Sebenarnya gini, Bu tidak. Karyana, aku fleksibel aja masalah agama ini. Kalau itu masuk di logika aku,
aku akan ikut Bu Karyana. Tapi itu nggak masuk-masuk, Bu. Ya nggak masuk lah, orang ibu udah melawan dalam hati. Itu tidak melawan, tapi logika aku menolak. Masa iya sih? Nggak apa-apa. Masa iya sih? Ibu memang harus ada di pihak yang menerima dan tidak menerima. Apakah ibu pihak yang menerima atau yang Saya menolak? terima, Bu. Saya terima. Yesus itu Nggak diturunkan menerima sebagai namanya itu. manusia. Saya terima. Yesus itu diturunkan membawa firman yang disampaikan oleh malaikat pada dia. Saya terima semuanya, Bu. Tetapi saya nggak terima, belum masuk ke akal pikiran saya bahwasanya orang yang suci, orang yang baik, mengajarkan tentang kebaikan harus menebuskan dosa untuk orang-orang yang salah. Bukannya seharusnya Yesus itu lebih banyak mengajari sehingga dia tidak harus menebus. Kan tadi sudah hampir kelar, Bu. Dikit lagi. Tapi ibu langsung menyangkal. Bukan begitu, Bu. Penjelasan ibu itu ibu analogikan ke manusia biasa. Kita kan manusia biasa nih. Beda dengan analogi tentang ketuhanan, Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, setiap kali itu dianalogikan, kenapa dianalogikan ke manusia? Sementara ini ketuhanan. Jelas perbedaan itu jauh, Bu. Nah, kalau Yesus itu Mana yang mana maksudnya analogi? Yang mana? Gini, Yang mana gini. analogi? Ibu paham nggak analogi apa? Yesus itu kan adalah firman. Firman itu sendiri adalah Tuhan menurut keyakinan ibu. Oke, kita nggak bisa menyangkal itu karena itu keyakinan. Right, Bu? Nggak bisa, karena apa itu dulu? Ibu ini mau Nggak ngomong bisa kemana? asal yakin. Bu, ini kita tiktokan, tapi ibu juga harus paham maksud saya sehingga ibu bisa menjelaskan dan saya pun paham dengan penjelasan ibu. Tapi kalau ibu larinya kemana-kemana, gimana dong ibu ngajarin saya? Saya ini kan murid, Bu. Nah, seperti layaknya Yesus. Yesus itu kan punya murid-muridnya juga. Anggaplah aku lagi berguru nih sama Bu Karyana. Sebagai seorang guru harus menyampaikan detail itu supaya muridnya paham. Nah, sementara aku sebagai murid belum paham apa yang disampaikan sama ibu. Gimana itu mau masuk ke pikiran aku? Tadi ibu bilang panjang, aku bilang iya aku dengar. Iya, Belum selesai, ibu, udah langsung belum panjang pulang. aja udah nggak masuk. Jadi kan si murid ini bertanya, angkat tangan nih, Bu, sampai dengan di sini aku belum paham. Jadi ibu pahami dulu dari awal. Setelah paham dari awal, aku baru bisa. Ibu panjang kali lebar, tapi awalnya aja pembukaannya aku udah nggak paham. Pertanyaan aku simpel. Bukankah Yesus itu adalah Tuhan dan Guru menurut keyakinan ibu? Oke? Dan semua yang percaya akan Yesus meyakini dia adalah Tuhan. Simpel kan, Bu? Pertanyaan saya adalah, tentu Tuhan itu kan mengajarkan kebaikan dan para pengikutnya tahu dia adalah Tuhan dan Guru, bukan Tuan dan Guru ya. Kalau keyakinan kami Tuan dan Guru. Nah, saya ini lagi menyangkal keyakinan saya untuk masuk dengan pemikiran ibu sama pemikiran saya masuk. Apakah orang yang suci itu alias Tuhan dan Guru bisa dihakimi sama manusia? Sementara ajaran yang sudah dibawakan oleh Yesus itu adalah ajaran-ajaran yang baik. Kenapa dia harus menebus lagi? Apakah ajaran itu tidak berhasil disampaikan sama Tuhan yang sudah merendahkan diri menjadi manusia? Masa sangat direndahkan sekali? Sementara yang saya tahu adalah orang yang mati di tiang salib itu adalah manusia terkutuk. Ibu jelaskan itu dulu biar nyambung dengan ayat selanjutnya yang ibu sampaikan ke saya. That simple, Bu. Udah? Udah, silakan, Bu. Ya. Jadi yang kalau manusia dosa ada ribuan. Nah itu guys, aduh benar-benar ditanya apa, dijawab apa ya. Mbak Ade bertanya tentang meracik kopi ya, ditanya nih sama Mbak Ade cara meracik kopi gimana Karyana gitu kan. Dijawabnya apa coba? Cara meracik tuak. Jadi meracik tuak ini seperti ini gitu ya. Belinya itu harus ke pasar ini, terus harus disimpan sekian hari. Apa itu jawaban? Ditanya sesimpel mungkin ya, simpel nih pertanyaannya ya. Kenapa Yesus disalib padahal dia orang baik, orang sabar, orang soleh?
Itu jawabannya malah lari ke Adam lah, kemana lah, ke sinilah. Jadi ini cara kebakaran itu seperti ini ya. Ini karena kebakaran ini dari hasil dari tabung gas. Tabung gas itu meleduk ya, nggak meleduk cina tabung gas. Aduh, dasar botol karyana. Pantas lah jadi oten karyana. Emang tingkat kebotolannya itu sangat juara guys ya. Jadi wajar kalau si Karyadut ini dilandih atau disebut belegug ya, borokokok ontohot gitu ya. Karena apa? Orang nanya ini beli kacamata di mana, kacamata ini beli di mana, ya belegug borokok syek wah ini kadek ya. Beli di mana ya kacamata? Jawabannya apa? Ini jadi cara bikin kacamata ini disuruh beli kacamata, ini malah bikin kacamata. Kan bolohonya nu kitu teh nya. Aduh dasar. Emang kadang-kadang ya kalau kita diskusi dengan Oten itu harus penuh dengan kesabaran guys. Oke, kita langsung lanjut ke video selanjutnya guys. Udah sedang itu, nggak usah ngomongin si Bom sama aku, nggak masuk Udah kira. lanjut Bu Karyana, udah biarin aja. Yang lain kita anggap hama. Aku mau belajar ini sama Bu Karyana. Ya sampai di mana tadi Mbak? Sampai di mana ya? Ini gara-gara Akang nih Bu Yar. Nah ini Bun. Ini ya. Jadi di bilangan berapa itu ada tertulis, ya kan? Ada dua cara orang Yahudi menghukum orang berdosa, ya kan? Satu dengan membawa orang berdosa itu keluar dari gerbang tembok Israel, dia melempari sampai batu itu menutupinya. Itu ya. Yang kedua, mereka membuat apa? Golgota, Bukit Golgota. Di Bukit Golgota itu adalah, kalau kita kan sekarang ini ada pemakaman, ya kan? Ada pemakaman apa namanya? Wakaf. Nah, mereka itu siapa yang bersalah dan berdosa digantung di kayu salib dan dia mati di situ. Ya. Itu kalau orang Yahudi. Itu sebelum Yesus di situ udah ribuan orang mati, orang-orang yang bersalah di seperti sekarang contoh dihukum gantung di mana? Malaysia. Ada hukum gantung. Kalau Indonesia ada tembak mati ya. Nah, negara-negara lain ada. Ada banyak macam cara menghukum orang bersalah, betul? Nah, itu di zaman itu, ya kan, Bukit Golgota itu adalah tempat penghakiman orang-orang berdosa. Yang contoh kayak kita ini Nusa Kambangan. Kalau penjara biasa nggak apa-apa. Kalau Nusa Kambangan itu udah terisolir banget, tapi masih hidup. Kalau ini benar-benar digantung gitu, ya kan? Nah, sekarang yang luar biasa. Kok bisa ya seseorang, ya kan? Orang-orang di situ kan orang-orang berdosa itu orang terkutuk. Kok bisa ya menanggung kutuk seorang yang datangnya dari surga, yang tidak punya salah, digantung? Itu yang luar biasa, Bu. Ya. Jadi nggak usah dibahas isi Bible. Kalau makanya Paulus mengatakan tidak ada artinya Bible itu kalau tidak Kristus dibangkitkan. Itu. Itu ya Bu. Jadi sesuatu yang aneh, yang luar biasa. Orang yang sumbernya dari surga menjelma menjadi manusia. Dialah yang menggantikan kematian keturunan Adam yang permanen. Harusnya keturunan Adam dan Adam semua lenyap. Mati di dalam dosa. Itu. Jadi dia Bapa di surga itu maha adil. Maha adil. Adilnya di mana? Akibat dosa maut. Itu Bu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa si Adam, mautnya siapa? Yang menciptakannya. Udah ya Bu ya. Terima kasih. Oh, jadi semuanya gara-gara Adam ya Bu? Iyalah kan keturunannya kita Bu.
ya keturunannya. Tapi bukankah dosa itu ditanggung sama kita masing-masing? Bahkan di Bible itu kan ada bapak Nah, yang menanggung dosa jadi- anak, anak tidak menanggung jadi- dosa bapak. Oke Bu, Pertanyaan benar. saya tuh that simple, Bu. Apa Oke, Bu. alasan Yesus itu mati di tiang salib? Kok mau banget gitu? Kan bukannya di saat itu juga ada kaum-kaum yang percaya. Kenapa tidak diperjuangkan orang yang baik ini untuk tidak disalib? Tapi malah mereka bersuka cita. Itu masuk nggak di akal logika kita? Kalau di zaman dulu juga mereka sudah tahu, sebagian mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Oke Bu. Kalau ini bisa pribadi dijawab. saya sendiri ya Bu, pribadi saya sendiri kalau kita masukin dalam penjelasan Ibu, mana perjuangan orang-orang yang percaya, yang merasa itu muridnya dan segala macam untuk berjuang tidak menyalibkan. Sementara Yesus itu orang suci, manusia suci, yang terlahir dari perawan suci. Dia itu pilihan. Kenapa dia tidak mengajarkan dia berontak? Gunakan dong powernya sebagai Tuhan saat itu. Ya kan? Kenapa tidak digunakan? Bahkan diajarkan terus menerus, padahal di kitab terdahulu kan sudah tertulis. Kenapa Ya, Bu. itu disangkal? Udah banyak kali pertanyaan Ibu. Kan ibu Seandainya Ibu dokter. di zaman itu, jadi Judas lah Ibu. Karena Judas berkata kepada Yesus, kan kamu Tuhan. Seandainya pun kamu kujual, kan bisa kau selamatkan dirimu Yesus. Itu Seringkali ada kamu dalilnya. bilang, Itu ada dalilnya nggak? ada. Di mana? Aduh Bu, cari Cepat Bu, lagi. sedikit lagi saya masuk nih Bu. Sedikit lagi nih saya bisa masuk omongan Ibu nih. Aduh. Ya, kan Yesus berkata kepada Judas, lanjutkanlah, lakukanlah Judas sesuai keinginanmu. Iya. Cari lagi. Cuma ini udah jam 2 Bu. Gimana kalau santai aja, yang artinya gini. Oke, kita bisa sambung next time. Tapi Bu, ini ya, janji ya, mau ngajarin saya ya. Sebenarnya saya nggak ngajarin ya, tapi saya menjelaskan apa yang saya imani. Oke. Ibu nggak mengajarin, Ibu menjelasin. Tapi Ya, please, apa yang saya imani, apa yang saya ketahui sejak kecil, apakah saya ini agama warisan, apakah agama saya ini agama yang benar-benar saya selidiki gitu Bu. Jadi Ibu sedikit tadi Ibu mengatakan gini, sebelum saya turun, Ibu tadi mengatakan kan dosa ditanggung masing-masing Bu. Benar. Dosa setiap orang ditanggung masing-masing dan dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Itu batasnya sejak dia mengetahui dosa. Ya, membedakan mana yang baik, siapa yang mengetahui dosa Bu? Seseorang itu apabila dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sejak itulah dia mengenal dosa. Oh, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Mencuri salah. Ketika anak-anak kecil dia ambil punya temannya, jangan, nggak boleh nak. Dia nggak tahu membedakan. Nah, setelah dia dewasa, dia membedakan, oh mencuri begini, mencuri namanya, nggak boleh. Oh enggak Bu, Sejak kita itulah nggak bisa masukkan ke analogi itu. Soalnya sampai dengan hari ini ya, kita semua sama-sama tahu yang waras ya, orang gede pun termasuk saya, termasuk Ibu, nggak akan luput dari salah dan dosa. Nah itu gimana? Itu analoginya beda nggak lagi, Bu. masuk Bu. Gini. Kalau anak kecil kan memang dia tidak tahu baik dan buruk. Tapi setelah kita dewasa ini kan, kita sudah tahu nih mana baik yang buruk. Yang buruk pun terkadang kita lakukan itu kan. Saya bilang batas orang dihakimi adalah sejak dia mengetahui mana baik, mana buruk. Itu loh. Ya, Tuhan mengukur kesalahan seseorang itu ketika dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Loh, sewaktu dia tidak tahu baik, mana yang buruk, bagaimana? Itu ditangguhkan kepada orang tua yang mendidiknya. Karena mereka adalah kertas putih. Oke, nggak usah lari ke situ.
Sekarang Jadi kita lari pagi. dosa yang mana yang ditebus oleh Kristus, Nah, ya kan? jawab Bu. Karena setiap orang sudah menanggung dosa masing-masing, benar Bu? Dosa ibu yang menanggung, dosa aku yang menanggung. Loh, apalagi yang mau ditanggung? Kan dia sudah disalibkan, kata Kristen. Inilah Kristen yang botol, Bu. Kita udah bisa mencuri, udah bisa yang lain-lain, udah bisa melanggar hukum. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Bukan begitu. Maksudnya, Berarti, Bu, ya saya udah paham sampai di sini. Berarti apa yang dilakukan sama Yesus menurut kepercayaan Ibu sia-sia dong sekarang. Masih nggak masuk juga di otak mereka kan? oke. Gini, Bu. Ya, makanya dikatakan Yesus, jika engkau berkata Tuhan, Tuhan, ya kan? Kau bernubuat demi namaku, tapi di mulutmu berkata demikian, tapi engkau tidak tahu bahwa hukum Taurat itu aku datang bukan untuk menghilangkan, melainkan untuk menggenapi. Maksudnya apa? Akan aku sudah ada contoh, kata Yesus. Aku ini udah contoh yang menuruti hukum Taurat sempurna, perfect. Tak ada manusia yang bisa seperti aku. Tapi dengan kematianku itu suatu syarat. Jika kau menerima aku sebagai juru selamatmu, Perfect, bukan perfect, perfect. jika kau menerima aku sebagai juru selamatmu, Bapakku yang di surga memberi otoritas. Jika engkau menerima anak, maka anak itu memberikan hidup yang kekal. Itu loh tandanya dia Tuhan. Nggak ada yang bisa menantang itu. Baca di Yohanes. Oh, nggak ada yang bisa nantang. Berarti waktu itu Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di tiang salib. Itu berlaku untuk saat itu aja, Bu. Kalau untuk saat sekarang berarti kita tanggung dosa masing-masing. Artinya pengorbanan Yesus itu sia-sia dong menurut saya ya, Bu. Kalau seandainya menurut Ibu. Ini kan Ulangi, pemahaman Bu. Ibu. Belum masuk. Kan di Kulangi, Bu. masa itu Yesus menyerahkan dirinya, ya kan? Enggak. Dengar. Kulangi. Dengan matinya Yesus Kristus, anak Bapa yang diutus, maka dengan matinya, maka hukum Taurat dibatalkan. Artinya, tuntutan hukum Taurat, kamu makan buah larangan itu, kamu mati. Adam mati 900 tahun karena umur dan usia. Maksudnya bukan mati permanen hangus di neraka. Ada pertobatan bagi orang-orang yang mau menerima penyelamatan itu, yaitu Yesus mati menggantikan kematian permanen itu, Bu. Jadi ada dua kematian. Mati alami, mati permanen. Permanen artinya hangus di neraka. Itu ya, Bu ya. Masuk Yesus yang digantikan dengan matinya aturan ke neraka semua manusia ini, sayalah yang menggantikan. Tapi kamu harus menerima kematianku ini. Aku mengakui Yesus juru selamatku. Itu, Bu. Dan menyesal dan bertobat turut hukum Tuhan. Turutlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang 10 itu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan lain-lain. Ingat Siapa yang dan kuruskan membatalkan hari itu, Sabat. Bu? Ingat dan kuruskan hari Sabat, Bu. Enggak ada Iya, ingat dan Ibu. kuruskan hari Minggu dan hari Jumat. Enggak ada. Iya, Ibu. Siapa yang membatalkan hukum Taurat itu, Bu? Atas perintah siapa? Hukum Taurat yang mana dulu? Yang Hukum Ibu Taurat. sebutkan tadi barusan yang dibatalkan. Ada 3 macam hukum Taurat, Bu. Hukum Taurat yang mana yang dibatalkan? Yang mana aja dibatalkan lah adalah terserah. Tiga-tiganya Ibu jawab pun nggak apa-apa. Itu dapat stempel sah dari siapa? Kalau Aku hukum tahu Taurat itu hukum Taurat yang mana yang dibatalkan. dibatalkan. Bukan hukum Taurat 10 hukum yang diberikan kepada Musa. Dipilih-pilih berarti ya, Bu ya. Enggak milih-milih. Kenapa? Karena di zaman Musa dengan di zaman Adam beda hukumnya. Hukum kepada Adam, ya, apa? Jangan kau makan buah larangan itu. Hukum kepada Musa, apa? 10 hukum. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa kau berhari Jumat? Kenapa kau berhari Minggu? Jelaskan Jib, hari Sabat itu Oh, sesuai data.
Nggak ada hari Dari Jibril. nggak ada di Bible. Dikatakan kan, berimanlah kau kepada Injil dan Zabur sebelum Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan. Apa dikatakan di Injil yang lama? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak ada dikatakan ingat dan kuduskan hari Jumat. Ingat dan kuduskan hari Minggu. Nggak ada. Sabat artinya Sabtu. Ya. Bahasa Arab, Ahad, hari pertama. Sabat, hari ketujuh. Itu bahasa Arab. Tuh. Itu siapa yang buat, Bu? Yang buat apa? Tuhan lah. Semua bahasa Dari Tuhan mana? yang buat. Bukan hanya Dari bahasa mana Arab. Tuhan yang buat? Bukan hanya bahasa Arab. Semua bahasa Tuhan yang buat. Jangan terlalu bangga. Siapa yang bangga, Bu? Ini pertanyaan loh, Bu. Ibu kayaknya ngantuk deh, capek, ngantuk. Dari subuh ya? Subuh kemarin Ibu debat. Enggak lah. Makanya. Enggak, seharian kan aku di luar. Betul. Pertanyaan aku simpel loh, Bu. Aku nggak mendebat apa perkataan Ibu, tapi sekiranya ada yang menyangkal, maksudnya nggak masuk di logika aku akan pertanyakan itu kembali. Itu aja sih, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Emang capek sih seharian. Terus ngobrol-ngobrol santai. Cuma kan pertanyaan-pertanyaan ini kan harus dijelaskan, Bu. Gak boleh salah-salah. Salah-salah tanggungannya Tuhan yang menghukum saya, Bu. Jadi apabila kita berkata-kata di luar dari yang tertulis, saya masuk dikit ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Persyaratan untuk mengikuti Sabat itu apa aja? untuk mengikuti hari Sabat, syaratnya, ya syaratnya. kuduskanlah seperti besok Ya, pergi apa ke aja? gereja. Syaratnya Ya apa aja? berhentilah, jangan berbisnis hari Sabat. Oke, terus? Iya, berhenti dari semua kegiatan. Oke, berhenti dari semua kegiatan. Iya, sholat Oke. lah, berdoa. Oke, udah. Sekarang kan udah masuk hari Sabat nih, dari Jumat habis maghrib sampai Sabtu habis maghrib, Sabtu habis Iya. matahari. Kenapa lu main TikTok? Nggak ngikuti Iya. Sabat? Aku kan membahas Tuhan, bukan mau nyanyi-nyanyi lagu-lagu nggak jelas aku di sini. Kan harus berhenti dari semua kegiatan Sabat. Kuduskanlah Ini hari bukan Sabat. kegiatan blokok, ini membahas Tuhan. Kan penginjilan. Apaan sih lo? Nggak ngerti lo, mencret terus lo. Ini nggak sebagian dari penginjilan. Ayo. Mau apa lo? Daripada lo itu keliuran tuh kemana tuh? Ayo. Akang, apa sih Akang nih? Nanti sport jantung loh Bu Karyana ini. Enggak, dia mentalnya udah kuat dia. Dia laki-laki dia, Bu. Keren. Ini Aku pendebat. Karyana, perempuan berhati laki-laki, perempuan jantan. Aku Karyana, pendiri Perempuan Batak Indonesia dengan izin Kementerian Hukum dan HAM. Oke? Siap. Selamat pagi. Keren. Iya Bu dong. Karyana. Emang gue sembarangan ngomong. Bu, Lanjut. next time ada beberapa pertanyaan. Aku nggak mendebat. Ibu, nanti pertanyaan aku Ibu jelaskan. Tapi sekiranya nggak masuk, namanya aku kan belajar ya Bu dari Ibu nih. Ibu Sama-sama, jelasin. Bu, sama-sama belajar. Yang penting kita di sini debat, santun, kita jangan menghujat, ya kan? Itu aja. Jujur, baru ini saya bertemu dengan Ibu di room yang ini ya. Belum pernah kenal. Salam kenal, Bu Di. Salam kenal Jadi- kembali Bu Karyana. Saya suka yang seperti ini. Artinya kita belajar mengajar, bukan menggurui. Aku follow ya Bu, aku follow. Aku Ya. follow back. Itu. Thank you. eh, Oh, ibu ini tunggu sebentar. Si Olan aja yang begitu kerasnya dulu diskusi sama Mbak De bisa mualaf. Coba kalian De bisa ini- mualaf nggak nih? 26.000. 26.000, aku masih 12.000. Masih jauh. Oke. Tapi itu nggak ukuran ya.
Oh itu Kita belajar ukuran mengajar. dong. Artinya pengikutnya Bu Karyana lebih sedikit dari pengikut Mbak De. Jadi Jangan lebih kau gitu Kian Santang, berpihakmu Loh. itu terlalu norak ya. loh. Iya, norak akang ini. Nggak nyambung gitu Banyakan, loh. banyakan siapa pengikutnya? Loh, aku bisa beli akun kok. Mau beli akun yang puluhan ribu, ratusan ribu. Oh kalau ini murni bukan hasil beli. Ya mana tahu-tahu. Kalau itu mah nggak ukuran itu. Ukuran dong. Ini mulutnya berbeda ini. Jadi gini Bu, kalau masalah followers, nggak penting kita beli Bu. Buang-buang duit buat apa sih? Contoh, enggak dia Orang orang mau follow silakan, ya kan? Berarti orang seneng sama kita. Iya. Nggak follow juga nggak apa-apa, kan gitu. Betul. Itu Bu. Pokoknya aku cuman pengen belajar tentang konsep ketuhanan dalam keyakinan Ibu, ya kan? Iya, iya. Kalau dalam Setuju. keyakinan aku Jangan sendiri kan, ditiru-tiru Kian Santang ini ya. Keluyuran pagi-pagi keluyuran tuh. kalau dalam keyakinan aku Nah kan Bu. ini ada Mbak Olanya nih, ada Mbak Olanya. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum. Lan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Itu ada Bu Karyana Olan, ada teman baru. Iya, Bu. Olan ini yang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olan. Halo. Aku mau tanya kamu Olan. Apa yang kau tanya? Ya. Aku tanya kamu mualaf betul? Betul kamu Gantiin mualaf? kakak Dek. Jangan kau dengar kalau dibilang orang Karyana benci mualaf. Tidak. Ya, jauhkan perkataan itu. Saya tidak pernah benci siapapun. Ya kan? Jadi gini, yang saya mau tanya. Kamu Ya, sudah tanya, merasa loh. kamu? Iya, aku nanya. Boleh dijawab nanti ya. Ya, Aku mau tanya kamu, Lan. Apakah kamu sudah merasa kamu sudah diselamatkan bakal masuk surga? Oh, ya sudah tentunya lah, pasti. Kamu yakin sudah masuk surga? Yakinlah karena saya nggak menyembah anak manusia. Gimana sih? Jadi kamu sudah masuk surga sementara kamu masih berdosa tiap hari? Ya Tuhan. Masya Allah. Karyana. Masya Allah. Tunggu dulu. Yakin dan percaya jika kau meninggikan dirimu, kau akan direndahkan Tuhan. Nah, sekarang ku tanya. Jawabannya, Lan. Sekarang ku tanya kau Berjuang, dulu. Bu. Masih Hei. berjuang, Bu. Karena selalu melakukan dosa Tanya tiap aku hari. Begitu dulu, jawabannya, ya. nakku. Apakah kau dijamin sudah masuk surga sehingga kau bisa menghakimi ku masuk surga? Kalau aku sudah terjamin Inilah. masuk surganya. Inilah, Oh, cuma iya. kata-katamu. Asyhadu Allah. Langsung kau selamat. Oh, Buset. jelasnya pastinya. Pede kali kau tiap hari kau melakukan dosa. Nggak kulihat pun kau terus melakukan dosa. Masa kau yakin kau Dengan selamat? kau mendebat orang seperti ini aja kau berdosa loh. Aduh, udahlah. Bu Karyana, kita sebagai manusia itu tidak luput dari salah dan dosa asal kita paham dan kita bertaubat. pertanyaanku Itu dalam tadi konsep Sudah Islam. dijamin, Bu. Ya kami Dia juga dijamin Bu. sendiri. Nah keyakinan ibu dijamin masuk surga. Keyakinan kami pun demikian. Tapi ada prosesnya Nggak ada, untuk kami bilang ke sana. dijamin. Karyana, Kristen kalau kau yang sudah dengar kau dibaptis tidak ada dijamin jaminan kau masuk surga, nggak usah kau berbuat baik lagi di dunia ini. Dadah. Matilah kau sana dulu Bye ya. bye, bye bye. Nah, lari kau kan? Mampus kau. Gas deh. Ya, tapi yang lucunya gini ya, bangsa-bangsa penyembah manusia ini gini ya. Sorry gini. Kalau kalian berpikir kalian sudah dijamin masuk surga, gitu ya, kalian nggak usah berbuat baik lagi. Yuk jadi orang jahat aja, membunuh, mencuri, yang lain sebagainya. Nggak usah kalian jadi baik, karena kita sudah dijamin masuk surga. Buat apa lagi kita hidup melakukan kebaikan lagi di dunia ini? Dasar bobrek kau, gitu. Gitu. Coba dari tadi sinyal deh ya, jelek ya. Iya loh kak. Paham Iya. Tadi sama Bu Karyana tuh aku nggak berdebat, aku bertanya, tapi ya biasalah dek, jawabannya muter-muter. Karena itu yang bikin aku
lucu. Di situ lagi nih ya. Eh, gunakanlah akalnya gitu loh. Masuk akal nggak? Kalau menurutku nggak masuk akal gitu. Nah ya, kalau menurutku awal-awalnya emang iya sih gitu kan. Karena ya paham lah kakak itu nang kak. Iya Nang. Cuman kan kita kalau beragama ini kan harus genap akal dan logika baru kita bisa meyakini. Benar nggak? Iya benar. Kalau keyakinan aja kita nggak masuk di logika kita, bagaimana kita mau meyakini itu? Kita nih manusia dikasih akal, pikiran. Kalau itu nggak make sense, gimana kita mau percaya? Ya kan? Apalagi tentang ketuhanan, terus analoginya manusia. Gimana menyambung? Tapi ya dia harus analogi manusia. Soalnya kan merendahkan menjadi manusia. Jadi seolah-olah. Tapi kalau dipikir-pikir apa sih gunanya Nabi sama Rasul itu? Kalau masih Tuhan turun tangan? Ya tapi kita nggak tahu. Ini bukan satu penghujatan, tapi ini salah satu pola pikir bagi yang berpikir ya. Ya silakan teman-teman kita tidak harus sepemikiran sama kita. Di sini kita cuma mengutarakan pemikiran kita, right? Jib bantulah Jib. Udah salah-salahnya kakak mau ngomong ini. Ada Daman, ada Kian Santang. Diem-diem aja loh. Jibril ya, aduh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Olan? Kabarnya sehat? Nah, salah itu dia. Dari Kebetulan tadi dia mau naik itu. sinyalnya. Tahu sendiri kan sinyalnya. Muter-muter katanya. Kita masuk. On cam dong Mbak Olan, kangen. Guys, sekarang jam 2.47 WIB. Kalau buka kamera kayaknya lagi nggak proper deh. Iya, buka kamera tuh tahu nggak? Ya, para netizen di bawah apalagi perempuan belum ngatur filternya, belum bersolek dulu. Cantik dibilang filter, nanti jelek, muka buruk, udah serba salah. Lagian aneh-aneh aja jam segini disuruh buka kamera. Masih buka handphone aja udah bagus. Iya, soalnya belum tahu nih. Kita kan udah setel mau tidur ya, udah berdaster ya. Iya tadi si Akang udah tadi si Akang jam berapa ya tadi aku pisah sama Akang itu jam 12 udah ganti daster si Akang Iya, sama Daman. soalnya kan kemarin sempet Akang minta, Mbak ada dong daster 2 yang nggak kepake. Ada Kang, ada 5 malah. Ya aku rasa cukup lah di situ dulu ya Kang. Itu malah tadi ada yang mau nyumbang rok biar cita-cita Akang tercapai, katanya jadi polwan. Masa suaraku kayak Bu Darni? Bu Darni Apa buset sih? jauh banget. Darni cempreng. Ya nggak apa-apa sih. Coba bilang suaraku tuh kayak Ruth Sahanaya. Nyenengin orang tuh dapat pahala, benar nggak sih? Betul. Betul. Tapi nggak apa-apa lah. Orang senyum aja kita dapat pahala. Daman, sudah-sudahlah terima telepon dari cewek itu ya, anakku. Susah nih ulang sinyalnya muter-muter, kasihan dia. Ulan tadi mana? Ulan. Olan. Olan. Wah kalau udah ada Ulan, asal jangan gurit no aja. Kang lagi di mana Kang? Kok keluar mobil? Udah, baru nyampe bang. Udah sampai. Udah. Alhamdulillah. Serba salah kalau jalan sama orang tua mah, mau ngebut juga nggak boleh. Olan kakak yoga itu ya Bang Jip, betul. Udah ketemu yoganya Kak?
Belum. Masih istirahat dia kayaknya. Capek. Kalau kita naik pesawat tuh jet lag ya dia. Nah, ini yang keren nih emang. Kenapa ya si Karyan ini kalau diskusi dengan mualaf ini suka marah-marah, habis itu langsung kabur ya. Ini ketampol sama si Olan nih. Si Olan ini emang mualafah yang sangat cerdas, guys. Ketampol kan? Mampus kan? Nggak bisa ngejawab. Jangankan masuk surga, mencium bau surga masuk akal pun enggak otenmannya. Anjir, emang si Karyana cuma modal congor, cuma modal bacot, ingin mengalahkan debater-debater muslim, apalagi menghadapi Olannya yang benar-benar tahu tentang keilmuan Bible itu ya. Karena apa? Si Olan itu pernah terjun langsung loh. Sebelum dia syahadat, dia pernah menjadi wakil debater dari kekristenan ya. Malahan dia sampai membiayai para debater Kristen tuh, para pendetanya untuk menghadapi Bang Juma. Akhirnya apa? Kecewa yang dia dapat. Nggak ada satupun pendeta atau debater Islam yang bisa mengalahkan Bang Juma atau debater yang lainnya. Nggak ada. Nggak ada. Belagu gebegenya, ontohot, borokokok. Nggak ada satupun. Jadi nah di sini mungkin seolah mikir ketika dia ingin menyerang ke Islam, dia membiayai ratusan juta kepada pendeta atau kepada debater Kristen untuk mengembalikan lagi adiknya yaitu Bang Yoga, tetap nggak bisa. Nah di sini Olan mikir, oh berarti ternyata emang Islam agama benar. Kitabnya itu yaitu Al-Quran Nur Karim tidak ada kontradiksi sedikit pun di dalam Al-Quran dibandingkan dengan kitabnya Bible. Waduh, bijibun itu. Kontradiksinya bejibun itu, apalagi tentang penyaliban, aduh nggak masuk di akal lah. Nah wajar kalau ada beberapa pendeta yang ngomong di Kristen itu nggak perlu akal, imani aja, perlu imani aja. Iya, imani aja udah. Jadi lalu misalkan ianya botol aqua disebut Tuhan, nggak sebut Tuhan di botol aqua ya. Karena apa? Karena botol aqua ini yang ada airnya ini bisa menyembuhkan kita dari rasa dahaga atau haus ya. Tuhan kan kusia ya. Aduh modal si Karyana mencret langsung kabur. Aduh ya soalan keren ya. Oke, buat teman-teman mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kesalahan itu adanya di Kristen, kalau kebenaran ada di Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.